such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Telah Kurikulum dengan... Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan membandingkan kurikulum di salah satu negara tertinggi di PISA, yaitu Singapura dan juga Indonesia. Kita saksikan! Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan. Jika suatu pendidikan tidak mengalami dan tidak menimbulkan kemajuan, atau bahkan menyebabkan kemunduran, maka tidak disebut dengan pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Singapura dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan efektif, sedangkan Indonesia masih menghadapi beberapa masalah dalam sistem pendidikannya. Oleh karena itu, perbandingan kurikulum antara kedua negara ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Setiap kurikulum memiliki kriteria yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu kurikulum nasional dan juga kurikulum internasional. Kurikulum nasional seringkali lebih terkait dengan budaya lokal dan juga nilai-nilai nasional, menciptakan fondasi yang mencerminkan identitas dan kebutuhan masyarakat di sisi lain. Nah, kurikulum internasional seperti kurikulum Cambridge dan International Baccalaureate mencerminkan aspirasi global dan standar yang relevan dalam skala internasional atau Cambridge Assessment International. Nah, keduanya melibatkan peninjauan literatur tentang perkembangan terakhir dalam kebijakan pendidikan dengan fokus pada perbandingan antara kurikulum internasional dan juga kurikulum nasional. Kurikulum internasional saat ini sering digunakan oleh lembaga pendidikan yang cukup memadai seperti sekolah internasional. Kurikulum di Indonesia telah berganti berkali-kali sejak merdeka. Sejak tahun 2013, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 di sekolah di Indonesia untuk kelas 1, 4, 7, dan juga 10. Implementasi kurikulum 2013 ini akan dilakukan secara bertahap sampai diterapkannya di seluruh kelas di Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adapun karakteristik ini, kurikulum merdeka adalah mengembangkan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Tetapi, melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan, yaitu diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, kurang meratanya pendidikan, serta kualitas guru itu sendiri yang dinilai masih kurang. Kurikulum Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya manusia dan pendidikan yang maju di dunia, terutama di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Singapura menjadi salah satu negara tujuan untuk menuntut ilmu. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Pendidikan formal di Singapura juga dimulai dari jenjang kindergarten, school, atau setara dengan taman kanak-kanak di Indonesia. Setelah lulus, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan sekolah dasar selama 6 tahun. Untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, siswa harus dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Di jalur ini, siswa mempelajari bahasa Inggris dan bahasa ibu, matematika, sains, dan juga budaya. Sekolah diizinkan untuk menawarkan applied grade subject sebagai tambahan atau pengganti kurikulum untuk menawarkan berbagai pilihan kepada siswa. IJS ini secara umum mengajak murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politik. Tujuan di Singapura didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah adanya fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet yang bebas. Juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan juga orang tua. Di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyatnya, ditambah dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Kurikulum pendidikan di Singapura ternyata nggak jauh beda nih teman-teman sama kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan Singapura, juga terdapat ujian nasional bagi semua siswa setiap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bedanya, jenjang pendidikan di Singapura terlalu rumit.
Anak-anak di Singapura masuk ke dunia pendidikan formal mulai dari tingkat TK lanjut ke SD selama 6 tahun. Setelah itu masuk SMP, SMA selama 5 tahun. Lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah 3 tahun, lalu masuk ke universitas. Perbedaan antara ujian nasionalnya adalah Singapura tidak menentukan kelulusan, sedangkan di Indonesia, ujian nasional itu menentukan kelulusan. Singapura memiliki sistem sekolah 622 yang berarti bahwa seseorang anak harus menyelesaikan kewajiban pendidikannya selama 10 tahun. Selama 6 tahun mereka harus menempuh pendidikan sekolah dasar, 2 tahun ditempuh pada jenjang yang setara dengan SMP, dan 2 tahun berikutnya melanjutkannya pada jenjang yang setara dengan tingkat SMA. Selain itu, siswa akan menggunakan waktu 2 hingga 3 tahun untuk mengikuti pendidikan pra-universitas. Di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Faktor lain yang membuat Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah faktor pendidik. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan. Sehingga semua calon guru tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan. Setelah terpilih, para calon guru diberi pelatihan sebelum bekerja, sehingga guru-guru sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Selain itu, gaji yang diberikan untuk guru-guru di Singapura juga banyak. Hal itulah yang menyebabkan kehidupan guru-guru terjamin dan sejahtera. Selanjutnya adalah kelebihan antara kurikulum Indonesia dengan kurikulum Singapura. Nah, di kurikulum Indonesia menekankan pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai norma. Kurikulum mengakomodasikan keragaman budaya dan bahasa di Indonesia yang merupakan salah satu kekayaan bangsa. Di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk memilih pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Kurikulum Merdeka juga mendorongkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna, serta memberikan keleluasan kepada guru untuk menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Di kurikulum Merdeka ini merupakan ataupun memberikan perhatian kepada pengembangan suatu karakter siswa seperti kejujurannya, tanggung jawab, dan gotong royong. Selanjutnya adalah kelebihan kurikulum Singapura. Nah, di kurikulum Singapura yang dimana dikenal dengan menekankan yang kuat pada pembelajaran matematika dan sains yang menghasilkan siswa dengan kemampuan yang tinggi di bidang tersebut. Di kurikulum Singapura ini adanya pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemecahan suatu masalah. Di kurikulum Singapura memiliki standar pendidikan yang tinggi dan sistem evaluasi yang kuat yang memastikan kurikulum pendidikan yang konsisten. Kurikulum Singapura juga menekankan pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21 seperti pikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Kurikulum Singapura juga memanfaatkan teknologi dalam proses pengembangan pembelajaran. Adapun antara kurikulum Singapura dengan kurikulum Indonesia, di mana kurikulum Singapura lebih fokus pada hasil akademik yang terukur, sementara Indonesia lebih menekankan pada pendidikan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan. Indonesia sedang berfokus untuk meningkatkan pendidikan melalui kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas dan fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan terpusat, sedangkan Indonesia memiliki sistem yang lebih beragam dan juga desentralisasi. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kurikulum di Indonesia. Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, perbaikan kurikulum di Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional. Salah satu rekomendasi utama adalah menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan dunia abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, sistem pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dan pendekatan interdisipliner perlu lebih diperkuat agar siswa mampu menghubungkan
teori dengan praktikan di dunia nyata. Selanjutnya, kurikulum harus lebih memperhatikan keberagaman budaya dan kebutuhan lokal di setiap daerah di Indonesia. Otonomi sekolah dalam menyesuaikan kurikulum dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat akan meningkatkan relevansi pendidikan. Selain itu, penguatan pendidikan karakter harus tetap menjadi fokus utama dengan menanamkan nilai-nilai, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum, perlu ada pelatihan intensif bagi para pendidik agar mampu menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan interaktif. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga harus dioptimalkan agar siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas. Pemerintah perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, memadai agar tidak terjadi kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Terakhir, evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan juga dunia industri. Dengan begitu, kurikulum di Indonesia dapat terus berkembang setiap menghadapi tantangan global. Dengan kebijakan yang tepat, pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih eksklusif, relevan, dan berdaya saing tinggi yang sampai ke tahap internasional.